Salam, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kembali di pagi hari yang indah ini kita layak bersyukur kepada Tuhan karena pemeliharaan Tuhan, penyertaan Tuhan yang sempurna di sepanjang malam yang sudah kita lalui. Hingga pagi hari ini kita bangun dengan tubuh yang sehat. Dan mari sebelum kita beraktivitas, bekerja sepanjang hari ini, kita memberikan waktu sejenak kepada Tuhan. Dan mari kita mendengarkan pesan Tuhan di pagi hari ini melalui program Motivasi Pagi. Firman Tuhan yang hendak kita renungkan bersama pagi hari ini terambil di dalam 1 Timotius 1 ayat yang kelima, yang berbunyi demikian. Tujuan nasihat itu ialah kasih yang timbul dari hati yang suci, dari hati nurani yang murni, dan dari iman yang tulus ikhlas. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, setiap orang membutuhkan peringatan atau nasihat. Nasihat diberikan agar orang yang dinasehati melaksanakan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Tujuan setiap nasihat berbeda-beda. Ada nasihat yang bertujuan untuk menyatakan kesalahan, menghukum, menegur, dan lain sebagainya. Dalam bagian firman Tuhan yang kita baca di pagi hari ini, Paulus dalam suratnya kepada Timotius mengatakan bahwa tujuan nasihat itu ialah kasih yang timbul dari hati yang suci, dan dari hati nurani yang murni, dan dari iman yang tulus ikhlas. Jadi jelas bahwa nasihat itu harus diberikan dalam kasih, supaya mereka yang mendengar nasihat juga beroleh kasih yang sama dengan kasih kita dan juga kasih Tuhan. Sebagai contoh, jika ada seorang yang sedang dimusuhi oleh orang lain, nasihat apa yang harus kita berikan? Salah satu nasihat yang baik adalah jika kita menasihati agar orang tersebut mengampuni orang lain yang memusuhinya. Dalam hal itu, kita memberikan nasihat dalam kasih supaya orang tersebut memiliki kasih yang sama dengan kita. Jika kita belum hidup dalam kasih, maka akan mustahil kita dapat memberikan nasihat dalam kasih. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa pesan Tuhan bagi kita di pagi hari ini? Pesan Tuhan adalah yang pertama, nasihat juga diberikan supaya mereka yang mendengar dapat memiliki hati nurani yang murni. Dalam hal ini, kita harus punya kecerdasan supaya kita yang mendengar nasihat dapat membedakan mana nasihat yang diberikan dengan maksud yang murni dan mana nasihat yang diberikan dengan maksud yang tidak murni atau tidak tulus. Di sisi lain, kita yang memberi nasihat juga belajar menjaga hati dan motivasi, supaya nasihat kita adalah nasihat yang lahir dari hati nurani yang murni. Akan sangat berbahaya jika kita memberikan nasihat yang menyesatkan, karena niat hati kita tidak tulus untuk membantu. Misalnya karena kita iri hati, dendam, atau punya rasa tidak mau kalah dengan orang lain, di situ nasihat kita akan mulai menyimpang dari jalan yang seharusnya. Betapa berbahayanya jika kesalahan ini dilakukan oleh mereka yang menjadi pemimpin, khususnya pemimpin jemaat. Orang seperti itu tidak hanya merusak diri sendiri, tetapi juga akan merusak iman jemaat yang dipimpinnya dengan nasihat yang berasal dari hati nurani yang sudah gelap dan tidak murni lagi. Pesan Tuhan yang selanjutnya adalah nasihat juga harus diberikan dari iman yang tulus ikhlas. Saudara-saudara di dalam Tuhan Yesus Kristus, di sini ada dua kata penting, yaitu iman dan ketulusan atau keikhlasan. Nasihat yang diberikan dari iman artinya adalah setiap hal nasihat yang kita berikan tidak menyimpang dari kebenaran firman Tuhan. Sebagai contoh, jika ada seorang wanita datang kepada kita mengeluh bahwa suaminya bukan orang percaya dan memaksanya untuk pindah agama ke agama suaminya, maka tentu kita tidak bisa menggunakan ayat "Hai istri, tunduklah kepada suamimu",
Kita harus memberikan nasihat dengan bijak, yaitu bahwa ia harus lebih tunduk kepada Tuhan daripada tunduk kepada suaminya. Dalam hal ini, ia harus tetap mengasihi dan tunduk pada suaminya dalam batas-batas tertentu saja, dan tidak boleh meninggalkan iman percayanya demi suaminya. Nasihat yang diberikan dari iman yang benar akan membuat orang yang mendengar dan melakukan nasihat tersebut semakin beriman kepada Tuhan, dan bukannya justru meninggalkan Tuhan. Pesan Tuhan yang selanjutnya, Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, nasihat juga harus diberikan dengan ketulusan dan keikhlasan. Artinya dalam memberikan nasihat kita tidak boleh mengharap sesuatu. Jangan sampai kita memberikan nasihat kepada orang lain dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan atau kepentingan kita sendiri. Sebagai contoh, jika ada orang lain sedang sakit, apakah kita boleh menawarkan obat yang kita jual, misalnya dari multi level yang kita ikuti? Jika obat tersebut memang benar-benar manjur dan kita tahu pasti khasiatnya dan penyakit orang yang diderita orang itu, maka tidak salah kita menawarkan obat yang kita jual. Akan tetapi jika tujuan kita menawarkan obat tersebut hanyalah supaya produk yang kita jual itu laku, kita mendapat untung, dapat poin atau dapat bonus dari multi level tersebut, maka itu bukanlah nasihat yang tulus ikhlas. Saudara-saudara di dalam Yesus Kristus, dalam ayat selanjutnya Paulus dengan tegas mengatakan bahwa ada orang-orang yang tidak sampai pada tujuan itu, yaitu tujuan memberi nasihat dengan benar. Akibatnya mereka tersesat dalam omongan yang sia-sia. Tentu dalam hal ini jika nasihat tidak diberikan dengan benar, maka orang yang ada hanyalah perdebatan tanpa akhir. Akhirnya terciptalah suatu omongan perkataan yang sia-sia antara kedua belah pihak. Nasihat yang menyesatkan jika dilakukan maka akan menimbulkan masalah baru. Selanjutnya pihak yang menerima nasihat akan menyalahkan pihak yang memberi nasihat, dan seterusnya. Para sahabat yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, oleh karena itu mereka yang hendak memberi nasihat harus menguji diri sendiri dahulu, apakah ia sudah layak dan pantas memberi nasihat dengan benar. Betapa berbahayanya jika orang-orang yang sudah merasa berhak memberi nasihat, apalagi sudah merasa berhak mengajar, kemudian menyampaikan nasihat dengan cara yang tidak benar. Mereka diibaratkan sebagai orang-orang yang ingin mengajar hukum Taurat, tetapi mereka tidak mengerti pokok-pokok ajaran mereka. Mereka bahkan sebenarnya tidak mengerti perkataan mereka sendiri. Oleh sebab itu, tanpa disadari, mereka sedang mengajarkan penyesatan kepada orang lain. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Yesus Kristus, jika orang tersebut seorang pembicara, pengkhotbah, hamba Tuhan, pendeta, maka jemaat akan dibawa kepada kesesatan yang sistematis. Tidak jarang bahwa pokok-pokok firman Tuhan atau nasihat-nasihat yang disampaikan adalah bagaimana membangun kerajaan si pembicara tersebut di dunia, atau membangun kerajaan pribadi sang pembicara. Mereka mulai mengkultuskan dirinya sendiri, menganggap semua kritik kepada pembicara itu adalah dosa karena pembicara adalah hamba Tuhan, dan lain sebagainya. Akibatnya gereja seperti tidak akan membawa jemaat ke surga, tapi gereja hanya memparkirkan jemaat tersebut di muka bumi. Di dalam gereja seperti itu bisa jadi nasihat adalah sesuatu yang langka, karena hanya pendeta yang boleh memberikan nasihat. Lagi pula nasihat yang diberikan juga belum tentu adalah nasihat yang benar, sehingga jemaat tidak akan dibawa kepada pemahaman dan pengenalan akan Tuhan yang benar. Mereka hanya dibuat nyaman di bumi dan lupa untuk memikirkan hal-hal kekekalan. Karena itu, hendaklah kita berbijak untuk memberikan nasihat yang baik sesuai dengan kehendak Tuhan, agar tujuan nasihat itu benar-benar adalah kasih yang timbul dari hati yang suci, dari hati nurani yang murni, dan dari iman yang tulus ikhlas. Bapak, Ibu, Saudara, siapapun Anda yang menyaksikan program Motivasi Pagi saat ini, firman Tuhan telah sampai kepada kita semua pagi hari ini. Mari kita sambut dengan penuh sukacita,
Biarkan firman Tuhan tertanam di dalam hati kita, dan biarkan dia berbuah di dalam kehidupan kita tiap-tiap hari. Karena orang yang berbahagia adalah orang yang mendengarkan firman Tuhan, yang merenungkan firman itu siang dan malam, terlebih lagi yang melakukannya dalam kehidupannya tiap-tiap hari. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara, selamat pagi, selamat beraktivitas, selamat bekerja. Jadilah penasihat-penasihat yang baik, yang tulus, ikhlas, dengan motivasi yang murni, maka engkau akan menjadi berkat dalam kehidupanmu sepanjang hari ini. Ingat, ada Tuhan yang siap menolong, ada Tuhan yang siap memberkati Bapak Ibu Saudara di sepanjang hari ini. Oleh sebab itu, puji muliakan Tuhan dalam hidup hari ini, maka engkau akan menikmati kebaikan-kebaikan Tuhan. Salam, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.